Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan kalian materi-materi, khususnya materi pelajaran kelas 4 ini. Baiklah anak, sebelum kita lanjutkan, Bapak ingatkan kepada kalian, jika tidak ada keperluan yang mendesak, keperluan yang sangat penting, usahakan kalian jangan keluar rumah. Jangan bermain di luar rumah. Lebih baik mainlah di rumah. Kalian belajar menaati peraturan-peraturan yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalian sudah besar, jangan keluar rumah jika tidak perlu niat, kecuali kalian keluar rumah karena ada hal-hal yang tidak bisa kalian tinggalkan. Kalian boleh keluar rumah tapi dengan syarat jaga kesehatan, gunakan masker. Masker jangan sampai kalian lupakan. Kemana-mana kalian sekarang gunakan masker. Karena masker itu akan menjaga kalian dari wabah penyakit dan juga akan menjaga orang lain dari wabah penyakit. Oke, dan jika kalian pulang ke rumah, maka biasakan cuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun. Oke anak, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak, Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang baru mampir di channel Education and Sport ini. Jangan lupa Bapak ingatkan kepada kalian untuk mengklik like dan subscribe kepada yang belum. Kepada yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian jangan lupa juga klik atau tekan gambar loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video atau informasi-informasi mengenai materi pembelajaran yang akan Bapak upload di YouTube ini. Oke anak-anak, kepada yang sudah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Marilah kita mulai, kita lanjutkan video pembelajaran ini. Kita masih baru akan memulai pelajaran mengenai tema ke-7. Kemarin tema 6 sudah selesai, sudah habis kita bahas. Sekarang kita memasuki tema 7, yaitu indahnya keberagaman negeriku. Berarti di sini kalian akan disuguhi, akan diberikan materi-materi tentang keberagaman yang ada di negeri kita ini. Subtema 1 yaitu keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Jadi untuk subtema 1 ini kalian akan diberi materi tentang suku bangsa atau keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia yang harus kalian ketahui dan harus kalian lestarikan. Kemudian selain suku bangsa akan juga kalian diberi materi tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk, banyak sekali agama. Meskipun banyak sekali agama, kita harus tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan saling mengejek, jangan saling mencela. Hiduplah rukun dengan sesama manusia. Perbedaan agama bukan jadi masalah bagi kita, khususnya bagi bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan kita berada dalam kehidupan yang sejahtera, saling menghormati sesama pemeluk agama atau pemeluk antar agama. Karena kita memasuki pembelajaran 1, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Nah, seperti kalian lihat di gambar pertama ini,
ada beberapa gambar anak-anak atau ya orang dewasa bisa juga. Mungkin ini anak-anak menggunakan pakaian adat masing-masing. Alangkah indahnya bangsa Indonesia ini mempunyai berbagai suku bangsa yang beragam. Beragam baik cara berpakaiannya, rumahnya, rumah adatnya, bahasanya. Kita lihat di sini pun sangat indah sekali ya anak-anak ya. Kita patut bersyukur dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kita harus tetap jaga kerukunan antar sesama bangsa Indonesia. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila, pada kaki burung Garuda ya nak ya. Pada kaki burung Garuda ada kalimat bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Yang harus kalian ingat, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, berbeda adat istiadat, tapi kita harus tetap bersatu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keberagaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, jadi kita patut bersyukur hidup di negara Indonesia ini yang kaya raya ini, bukan hanya kaya raya dengan sumber daya alamnya, masyarakatnya pun kebiasaan kita kaya raya. Adat istiadatnya sangat banyak sekali. Jadi sekali lagi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena sejak dahulu bangsa Indonesia emang sudah beragam. Memang sudah beragam sekali, baik budaya, agama. Ini terlihat dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Karena di sana juga tertulislah sebuah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun pada saat itu pengertian atau arti Bhinneka Tunggal Ika itu untuk melukiskan keanekaragaman agama, keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Kerajaan Majapahit pada waktu itu. Kerajaan Majapahit mungkin kalian sudah pernah dengar, kerajaan yang besar sekali karena mampu menyatukan wilayah Nusantara. Kalian sudah belajar di tema 6 kemarin dengan Mapatih Majapahit, Gajah Mada, dengan Sumpah Palapanya. Ini merupakan suatu karunia bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan yang telah diraih atas perjuangan para pahlawan ini dengan belajar. Kalian sebagai anak sekolah, maka kewajiban kalian adalah belajar yang rajin. Jadi, ingat ya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Oke, anak-anak. Pembelajaran 1, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010,
bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Bacaan ini diambil dari atau bersumber dari http://bobo.kidnesia.com, diunduh pada 1 September 2016. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, bentuklah kelompok, karena mungkin tidak bisa ya kalian kita dibuat kelompok karena kita masih belum bisa bertatap muka. Ini bacalah kembali hasil teks suku bangsa di Indonesia. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel. Yang kedua, ada berapa paragraf teks suku bangsa Indonesia? Tulis pokok pikiran dari setiap paragraf. Misalkan ada 2 paragraf bacaan tersebut. Pokok pikiran paragraf 1 apa? Pokok pikiran paragraf 2 apa? Yang nomor 1 dalam bentuk tabel, kalian bisa buat tabelnya. Udah usah susah, yang biasa aja. Ada nomor, nah kayak gini ya, nomor kata sulit. Kalau menurut kalian ada kata yang sulit ya, kata yang sulit, kata-kata sulit, ya kata sulit aja ya, kata sulit, kemudian arti. Oke, gitu aja ya, arti. Nah, itu untuk ininya, baru kalian ke bawahkan. Nah, kasih garis ke bawah, harus lurus ya, harus cantik garisnya seperti ini. Kita sulit, garis ke bawah, baru ini garis ke bawah. Kita tutup kayak seperti ini. Oke. Kemudian kamu cari ada berapa? 1, misalkan 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu nah ya. Kalau ada kata-kata yang sulit menurut kalian, kalau ada kata yang sulit, kemudian cari artinya. Kamu boleh cari artinya di kamus atau di internet pun ada. Ya, ada arti kata. Oke, ini tabelnya. Kemudian yang nomor 2, ini untuk nomor 1 anak ya, ini nomor 1, nomor 2. Pokok pikiran, kamu buat pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada pada bacaan tadi. Cara menentukan pokok pikiran, kamu baca dulu seluruh kalimatnya dalam paragraf tersebut. Yang kedua, menandai kalimat awal. Kalimat awalnya apa? Kemudian kalimat akhirnya apa? Atau kalimat awal dan akhir dalam setiap paragraf. Ya, bisa juga awal atau bisa kalau bisa di awal di akhir. Kalau tak ada di awal di akhir, atau kedua-duanya bisa, di awal ada, di akhir ada. Yang 3, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada setiap paragraf. Karena itu cara menentukan
paragraf pokok pikiran ya setiap paragrafnya. Ceritakan hasil diskusimu, bandingkan dengan hasil ini karena kelompok ya, karena kita belum bisa, kita lanjut ya. Dalam kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu ada transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar berikut. Kalian perhatikan. Nomor 1 ada alat transportasi dengan menggunakan kuda ya. Ini disebut juga delman nih. Delman atau sado. Kalau di Jawa banyak ya. Kemarin di Kuala Tungkal ada juga tapi hanya sebentar. Entah kemana hilangnya Bapak pun kurang tahu. Yang kedua adalah kalau ini yang nomor 1 sado atau delman menggunakan tenaga hewan kuda. Kalau yang kedua pedati ya. Pedati hampir sama dengan nomor 3, dia dengan menggunakan sapi. Sapi ya, dengan menggunakan sapi. Dan yang ketiga dengan menggunakan kerbau. Sapi juga nih, kerbau nih ya, dengan kerbau. Oke, ini alat-alat transportasi pada zaman dahulu. Sekarang pun mungkin masih ada ya. Kalau di Jawa nih masih banyak nih yang nomor 1 delman ini masih banyak delman ya di daerah tertentu, tapi di daerah tertentu. Perhatikan lagi gambar bendi, bendi atau sado, delman ya sama ya namanya bendi, sado, delman sama. Pedati dan pedati kerbau. Pedati sapi ini pedati yang ditarik oleh sapi. Pedati kerbau, pedati yang ditarik oleh kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional itu? Apa persamaannya? Persamaannya ditarik oleh hewan seperti itu ya. Kemudian yang bendi atau delman atau sado ini untuk mengangkut manusia. Kalau pedati sapi biasanya barang ya, pedati kerbau barang juga. Oke. Nah, itu silahkanlah kalian sebutkan nanti ya. Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang. Tadi sudah Bapak sebutkan ya. Yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Ini kalian mencoba eksperimen. Tapi kalau ini kan di rumah ya. Boleh kalian lakukan. Doronglah meja belajarmu. Atau kalau udah ada di rumah, kalau udah ada payah meja belajar ya, boleh meja biasa atau meja belajar yang kecil aja khusus untuk kalian aja boleh. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Kemudian yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang sering kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa artinya. Jadi aktivitas yang telah kamu lakukan yang tadi, yang disuruh di atas tersebut, seperti menggeser meja, mengangkat tas, meremas kertas, disebut dengan gaya. Ya, disebut dengan gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas yang kamu angkat disebut gaya juga. Sudah ya, sama ya. Ini semuanya atau kegiatan yang kalian lakukan yang Bapak sebutkan tadi disebut dengan gaya. Kalau begitu gaya ini apa? Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan bergerak atau berubah bentuk suatu benda.
Misalkan kamu tadi mendorong meja, bergerak mejanya berpindah tempat. Nah, itu kamu telah melakukan gaya. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Kamu menarik pintu agar menutup pintunya, nah itu kamu melakukan gaya juga. Dan banyak lagi. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu disebut dengan gaya. Kita lihat di sini ada mobil lama, mungkin mogok nih. Maka ada seorang mendorongnya. Ya, ada orang mendorongnya. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping bergerak? Mengapa? Karena ada dorongan. Karena didorong oleh orang ini. Karena ada dorongan. Didorong ya. Kemudian nomor 2, ada listrik menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Karena adanya aliran listrik gitu ya. Kemudian ini, mengapa si paku-paku menempel? Karena ada si benda tersebut mengandung magnet. Maka si paku-paku yang terbuat dari logam akan menempel. Kemudian ada gambar pohon. Banyak sekali buahnya berjatuhan. Mengapa bisa jatuh? Karena ada gaya gravitasi bumi. Ya, nah ya, karena ada gravitasi bumi. Gaya ini banyak sekali ragamnya, seperti yang sudah dicontohkan ini, banyak sekali ragam dari gaya. Ya, sesuai dengan sumber yang melakukan, seperti gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Itu sebagai sumber, sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Gaya otot, kita mendorong menggunakan otot kita, badan kita, tenaga kita ya. Berarti itu disebut gaya otot. Gaya listrik kayak tadi, lampu menjadi menyala. Gaya magnet karena ada gaya magnet pada benda tersebut. Kemudian buah berjatuhan, ada gaya gravitasi bumi. Tertarik, gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi. Berarti semua benda yang jatuh akan ke bumi. Jatuhnya akan ya ke bumi ya, karena ada gaya tarik dari bumi tersebut. Kita beruntung ada gaya tarik bumi, ada gaya gravitasi, sehingga badan kita, semua benda-benda yang ada di bumi bisa menempel, bisa berada di bumi. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, maka semua kita tidak akan menempel, semuanya akan melayang-layang di udara. Kita tidak bisa apa-apa. Kita harus beruntung dengan adanya gaya gravitasi bumi ini. Nah, kita lihat ada beberapa contoh gaya gesek. Kalian perhatikan, ada seorang anak ini, kalau di sekolah kita, kalau hari PGRI ya, hari HUT guru, kemudian hari proklamasi, maka ada perlombaan tarik tambang. Ya, perlombaan tarik tambang. Ini merupakan gaya otot. Kemudian ada juga orang yang membuat keramik. Gaya otot ya. Keramik itu terbuat dari tanah liat. Dia dibentuk oleh tangan kita. Maka berbentuklah sebuah keramik yang cantik. Kemudian ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Berarti ibu ini telah menggunakan gaya otot. Terakhir, yang tadi kayak gambar pertama tadi, Sais sedang menginikan pedatinya ya, gaya otot yang dikeluarkan oleh hewan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Nah, kita tidak sadar telah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan atau tarikan.
Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi bentuk, ya, akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, atau menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti, atau berubah arah, atau juga bisa juga merubah bentuk benda. Contohnya, kalian misalnya benda yang diam menjadi bergerak. Kalian menjalankan atau mengemudikan sepeda, menaiki sepeda, mendayung sepeda, asalnya bergerak, asalnya diam menjadi bergerak. Kemudian kalian berikan gaya dengan menekan remnya, maka si sepeda tersebut akan berhenti. Berarti kalian telah memberikan gaya sehingga sepeda tersebut bisa berhenti. Begitu juga dengan bermain bola, ditendang sama yang lain, kita tendang balik, dia berubah arah. Kayak itu secara tidak langsung kita telah melakukan gaya. Sebagai contoh, pada saat kamu ini ya, menendang bola akan bergerak berubah arah. Sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin. Kamu dapat membuat berbagai macam bentuk. Gaya tangan menyebabkan bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama neraca Pegas atau dinamometer. Ya, jadi sekali lagi nih Bapak pecahkan, kalian harus tahu nih, besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat yang bernama neraca Pegas atau dinamometer. Jadi alat untuk mengukur gaya disebut neraca Pegas atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang biasa ditulis dengan huruf N besar ya. Newton biasa ditulis dengan huruf N besar. Kata Newton diambil dari salah seorang ahli yang bernama Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dan ilmuwan besar. Besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik benda akan ditunjukkan oleh jarum pada skala dinamometer. Jadi itulah yang harus kalian ketahui, yang harus kalian ingat. Biar tidak lupa, silahkan kalian catat. Ya, silahkan kalian catat catatan ini di buku tulis kalian. Karena informasi ini sangat bagus, sangat baik buat kalian untuk mempelajari ke jenjang selanjutnya. Jenis gaya, aktivitas sehari-hari kita memang sering melibatkan gaya. Gaya yang dihasilkan kerja otot manusia seperti tarikan dan dorongan yang kita lakukan secara membuka dan menutup pintu disebut gaya otot. Tetapi sebenarnya tidak hanya otot manusia saja yang dapat menghasilkan gaya. Berikut ini adalah jenis-jenis gaya. 1. Ada gaya magnet ya. Tadi sudah digambar, sudah Bapak terangkan. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet alam adalah sejenis logam yang pertama kali ditemukan di kota Magnesia. Magnet memiliki kekuatan yang menarik jarum, paku, atau benda lain yang terbuat dari besi atau baja. Kekuatan ini disebut dengan gaya magnet. Yang kedua adalah gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Kita dapat melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis. Coba kalian gosok-gosokkan penggaris plastik pada rambut kalian. Siapkan juga kertas yang disobek-sobek halus, kecil-kecil. Kamu sobek-sobek kertas kecil-kecil, kemudian penggaris kamu gosok-gosokkan ke rambut kalian. Setelah digosok-gosokkan, berulang kali pada rambut, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Kalian akan melihat
potongan kertas tertarik ke arah penggaris. Penggaris bisa menarik potongan kertas dengan gaya listrik statis. Karena ini bisa kalian lakukan, bisa kalian coba ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Nah, itu disebut dengan gaya otot. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat beban atau sedang senam di sekolah. Apabila kita sering melakukan olahraga, maka ototmu akan bertambah besar dan kuat. Yang keempat adalah gaya gravitasi bumi. Sesuai dengan gambar yang tadi ya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Bila kita melempar benda ke atas, baik itu kertas, pensil, atau benda-benda lainnya, maka semua benda itu akan jatuh ke bawah. Berbeda bila di luar angkasa, para astronot tidak merasakan gaya gravitasi. Akibatnya, mereka akan melayang-layang bila berada di luar angkasa. Yang kelima, gaya pegas. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Misalnya, saat kamu bermain panahan, karet mampu mendorong anak panah terlontar dengan cepat dan jauh. Yang keenam, gaya gesekan. Bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Gaya gesek bisa menguntungkan dan bisa merugikan. Bila kita berjalan di jalan yang kering, antara sepatu dan jalan akan muncul gaya gesek. Gaya gesek itu membantu kita untuk bisa berjalan. Bayangkan bila jalanan licin, maka gaya geseknya akan kecil dan kita akan kesulitan untuk berjalan. Maka kita lihat di ban motor misalnya, ban motor ada polanya ya. Kalau gundul dia licin, kurang enak dipakainya. Kemudian yang suka bermain bola, sepatu bola, ada poolnya. Itu merupakan untuk memperbesar gaya gesek biar tidak licin waktu bermain di lapangan. Oke anak, kita lihat sekarang tadi kita sudah belajar, sudah mengenal gaya otot, salah satunya membentuk keramik atau gerabah. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya, yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi, belanga. Memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan, Bantul. Letak Kasongan kurang dari 8 km di sebelah barat daya Yogyakarta. Gerabah Kasongan awalnya biasa saja. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga, seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun, pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik pengrajin di sana. Mereka diajari cara membuat karya seni dari tanah liat. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Para perajin membuat kendi yang lebih unik. Mereka juga membuat pas yang dilengkapi aneka hiasan. Semakin hari, pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Seperti yang kita lihat, hari ini gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari. Selain di Kasongan, ada juga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah
yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu Banyumulek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumulek ini, yaitu kendi maling. Umumnya kendi itu untuk wadah air ya, mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun kendi dari Banyumulek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut sempeh. Mereka kebanyakan membuat sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada pula sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi sebagai piring. Selain di Maluku Tengah, di Papua juga ada. Saat ini tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua ini menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Nah, itu anak-anak merupakan materi untuk kali ini. Kalian sudah banyak sekali belajar materi-materi yang harus kalian kuasai. Otomatis untuk pembelajaran ini kalian hanya mencatat ya. Silahkanlah catat yang perlu-perlunya aja kalian catat karena materi ini sangat berguna bagi kalian. Kalian sudah mengenal apa itu gaya, alat untuk mengukur gaya, satuan gaya apa, sudah dipelajari, silahkan catat. Kemudian selain itu juga ada contoh-contoh gaya, bentuk gaya ini apa aja. Ada juga bentuk-bentuk atau karya-karya gerabah dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Seperti dari Jawa, dari Maluku, NTB, dan Papua. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan seandainya video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share-lah video ini melalui media sosial dengan cara di bawah video ada tulisan bagikan, kamu klik bagikan, kemudian akan muncul dibagikan di mana. Kalau kamu bagikannya ke Facebook, dikliklah lambang Facebooknya, akan muncul, akan masuk ke halaman Facebook kalian. Kalian tinggal klik posting, maka video ini secara langsung akan tersebar ya, atau akan ada di Facebook kalian. Karena sekali Bapak ingatkan kepada kalian, kalau tidak ada kegiatan yang sangat-sangat penting untuk dilakukan di luar, jangan keluar rumah. Tapi seandainya tidak bisa ditinggalkan, kalian harus mengikuti acara tersebut atau kegiatan tersebut, pakailah masker. Jangan lupa cuci tangan. Karena sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari kalian. Semoga video ini sekali lagi bermanfaat bagi kalian. Silahkan tulis apa tulisan yang ada di video ini, kalian tulis, salin ke buku. Karena informasi ini bermanfaat bagi kalian.
untuk menghadapi pelajaran-pelajaran pada jenjang berikutnya. Karena itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.